Halo Sobat Hobi, ketemu lagi sama gua Noli. Nah, kali ini kita ada di segmen Hobi Mencari Beasiswa. Nah, di mana hari ini gua nggak sendiri nih. Gua sudah ditemani salah satu alumni dari salah satu beasiswa dan salah satu university yang ada di luar negeri. Nah, penasaran nggak hari ini kita ditemani oleh siapa dan beasiswa apa dan juga kampus apa? Nah, kita tanpa lama-lama lagi. Oh ya, sebelum itu jangan lupa dong untuk nyalain lonceng di bawah, untuk subscribe dan share, dan juga komen di bawah kalau misalnya ada kalian ingin tanya-tanyakan kepada narasumber kita kali ini. Nah, kali ini aku akan memperkenalkan dulu nih salah satu penerima beasiswa kita. Namanya siapa, Mbak? Namanya Elvina. Elvina. Saya dulu alumni beasiswa Chevening tahun 2011-2012. Dulu kuliahnya di University of Edinburgh di Inggris. Oh gitu, jadi Mbak Elvina ini. Mbak Elvina siapa sih lengkapnya? Namanya Elvina Nur Anita. Oh, oke. Jadi sebelum kita ke beasiswa sama S2-nya, kita pengen tahu dulu dong, S1-nya di mana sih, Mbak? Dulu S1 saya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang. Oh, di Semarang. Nah, bagi alumni S1 Universitas Diponegoro Semarang, nih salah satu alumninya nih. Nah, jadi waktu di S1 Diponegoro itu ngambil jurusan apa sih, Mbak? Jurusan hukum, terus dulu saya spesialisasinya di hukum internasional. Boleh tahu nggak sih kenapa tertarik sama hukum? Kenapa nggak teknik gitu loh? Kenapa nggak jurusan yang lain? Kenapa ya? Dulu sih itu out of nowhere aja sih ya. Oh, Jadi dulu waktu zaman habis lulus SMA, terus kemudian mau ngambil SPMB itu, dulu kan ngambil IPC, terus kemudian udah ngambil 2 opsi buat yang IPA-nya, terus IPS-nya tuh kurang 1, terus kemudian kepikiran apa ya ngambil IPS tuh nggak ngerti, jadi kayak out of nowhere aja, kayak dapet ilham mendadak langsung mungkin Oke, hukum gitu kali ya? ya. Oh, Yaudah oke. deh lulus ambil hukum deh gitu aja. Gak ada kepikiran apa-apa. Nah gitu. Jadi buat yang memiliki sama pengalaman dengan Mbak Elvina, ya kalian nggak apa-apa kok. Yang penting S2-nya dapat beasiswa di mana sih, Mbak, tadi? Dari Chevening di Inggris. Boleh di-share nggak ke teman-teman yang sobat hobi di rumah yang lagi kebetulan mau nyari beasiswa juga nih untuk S2? Apa sih beasiswa Chevening ini dan bagaimana sih untuk mendapatkannya? Beasiswa Chevening ini beasiswa dari pemerintah Inggris, jadi didanai oleh Foreign and Commonwealth Office United Kingdom, jadi semacam Kementerian Luar Negerinya Inggris. Dulu waktu zaman saya itu dulu masih dikelola oleh British Council, sekarang di Indonesia dikelolanya oleh British Embassy ya. Jadi ada bagian kalau di Inggrisnya sendiri yang mengelola beasiswa ini dari Chevening Sekretariat. Beasiswa ini diberikan ke banyak negara ya, jadi hampir 160-an negara gitu dari seluruh jadi hampir seluruh dunia gitu dikasihnya untuk belajar S2 di Inggris selama 1 tahun. Oh gitu. Nah itu beasiswa Chevening-nya. Tapi sebelum lebih jauh nih Mbak Elvina, ada spesifik khusus nggak sih untuk bisa mendapatkan beasiswa Chevening ini sendiri kayak gitu? Apa sih yang menjadi mandatori untuk bisa kita paling enggak ini loh fokus utamanya yang aplikasi atau aplikan yang ingin mendaftar di beasiswa ini harusnya seperti ini, harus memiliki kemampuan seperti ini, atau ada spesifik khusus nggak sih? Kalau misalnya kita lihat dari mungkin teman-teman yang mau pengen banget apply beasiswa Chevening sih sudah banyak yang bisa lihat ke websitenya Chevening ya. Jadi kalau misalnya yang pada belum nih bisa cek aja di www.chevening.org, itu semua informasi itu ada di situ. Jadi kira tentang eligibility, terus dari country mana aja yang bisa eligible untuk apply ke beasiswa Chevening. Sebenarnya mereka tuh tidak mensyaratkan mereka tuh nggak membuat ada typical Chevening scholars tuh seperti apa, tapi orang-orang yang mereka cari tuh kira-kira orang yang mereka punya passion, terus kemudian tahu apa yang akan mereka kontribusikan kepada lingkungan sekitar atau kepada misal sektor tertentu atau mungkin kepada komunitas tertentu gitu. Jadi mereka ada passion di satu bidang, terus kemudian mereka ada leadership experience dan mereka ada kayak semacam influence capability untuk menginfluence orang begitu. Jadi itu yang tipikal orang yang dicari sama Chevening. Cuman kalau dari eligibility-nya sendiri sih sebenarnya mereka nggak ada mensyaratkan harus IELTS gitu-gitu, sebenarnya nggak ada. Jadi hanya ada minimum pengalaman kerja 2 tahun gitu. Udah gitu aja sih. Sebenarnya kalau dari eligibility-nya mereka cukup gampang ya, mesti semua orang bisa apply gitu. Jadi gitu sobat hobi yang lagi mencari beasiswa. Nah, oh ya Mbak Elvina, ini tiap tahun buka kan? Tiap tahun insya Allah buka. Dan buka. walaupun di tengah pandemi kali ini juga mereka tetap buka? Dia masih tetap buka. Jadi bahkan terakhir kemarin pas waktu tahun 2020 kita masih pandemi, mereka tetap buka. Dan yang lulus di tahun 2019 kan kita hitnya pandemi tahun 2020 awal ya, itu di September tetap berangkat.
Oh, oke. Nah, gitu Sobat Hobi, bagi yang sudah lulus S1, mencari beasiswa, ini mungkin kesempatan yang lebih bagus untuk teman-teman yang Sobat Hobi ada di rumah, untuk coba langsung aja klik di link yang tadi ya, yang Mbak Elvina ya. Nanti linknya akan kita taruh di bawah kok. Nah, selanjutnya Mbak, kenapa sih beasiswa Chevening? Kenapa sih nggak beasiswa yang lain? Apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk mendapatkan beasiswa Chevening? Why Chevening gitu? Sebenarnya sih dari dulu suka banget sama Inggris. Jadi entah kenapa dari zaman kecil tuh pengen aja gitu ke Inggris. Terus pas waktu akhir masa kuliah sekitar semester akhir gitu lagi buat skripsi, itu kan sambil browsing kan sambil mikir-mikir kira-kira habis kuliah mau ngapain gitu. Terus kemudian kepikiran bahwa mau ngambil instead of mungkin sambil cari kerja, mungkin juga sambil cari beasiswa gitu. Terus browsing beasiswa, terus ketemu sama Chevening nih. Jadi terus kemudian saya ngecek Chevening nih beasiswa apa aja sih. Terus kalau misalnya dilihat dari gambarannya waktu itu, dari informasi yang saya dapetin sih memang lumayan bagi saya tuh sangat menarik gitu. Karena kayak beasiswa sendiri sudah established lama banget dari sekitar tahun 1980-an. Jadi sudah punya sebagai suatu pemberi beasiswa tuh dia udah punya banyak pengalaman dan established, terus alumninya juga udah banyak gitu. Nah, kayak gitu Sobat Hobi. Kenapa Mbak Elvina memilih Chevening? Nah, kalau untuk kampusnya sendiri nih Mbak kampusnya di mana tadi? Di Edinburgh. Kenapa memilih Edinburgh Mbak? Dulu Dan ngambil tuh, apa sih tadi di Edinburgh-nya gitu? di Edinburgh dulu saya ngambil LLM in Innovation Technology and the Law. Jadi itu Master of Laws-nya di Edinburgh. Sebenarnya dulu pas waktu apply beasiswa Chevening itu kita sebenarnya dikasih kesempatan untuk ngambil 3 pilihan universitas. Dan waktu itu saya milihnya itu Edinburgh, King's College London, sama Queen Mary University of London. Terus dari 3 pilihan itu memang masing-masing pilihan kampus itu memiliki jurusan yang fokusnya itu beda-beda gitu. Terus akhirnya milih Edinburgh. Kenapa? Karena waktu itu satu saya udah keterima. Terus kemudian dia itu fokus utamanya lebih sesuai dengan interest saya gitu. Jadi lebih ke inovasi sama teknologi. Jadi keterkaitan antara hukum dengan inovasi di bidang teknologi gitu. Ya kayak gitu Sobat Hobi. Nah, kalau misalnya kita penasaran juga nih, gimana sih Mbak strateginya Mbak untuk mendapatkan beasiswa itu Mbak, yang Chevening ini? Kalau menurut saya sih start early ya, karena kalau Chevening itu dia itu butuh untuk apply itu kita diharuskan untuk buat esai. Nah, esainya itu lumayan rigid dan lumayan banyak gitu. Jadi ada 4 esai yang harus disubmit pada waktu apply. Itu ada esai tentang leadership and influence, terus tentang networking, terus tentang study in the UK, terus yang terakhir itu tentang career plan. Jadi pada waktu kita mau apply beasiswa itu menurut saya yang paling penting itu adalah banyak-banyak kontemplasi diri. Kalau dulu tuh zaman-zaman saya waktu apply itu banyak banget self reflection. Terus saya mikir-mikir kira-kira kedepannya tuh mau ngapain, apa yang mau saya lakukan. Terus kemudian kenapa sih saya pingin ngambil beasiswa itu, apa untungnya buat saya, apa mungkin untungnya cuma buat saya aja, atau untungnya bisa buat orang banyak yang saya bisa mengkontribusikan lebih ilmu saya kepada orang lain gitu. Jadi strateginya sih itu sih start early, terus kemudian banyak self reflection, terus mungkin kalau bagi teman-teman yang udah punya orang lain yang udah apply beasiswa Chevening bisa cek ya kira-kira esainya itu pertanyaannya apa aja, jadi bisa ngebantu untuk mencari itu pas waktu self reflection gitu. Oke. Nah, jadi Sobat Hobi yang ingin melanjutkan beasiswa dan mendapatkan beasiswa Chevening, kalian harus bisa mempersiapkan start early seperti yang Mbak Elvina bilang tadi. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian lebih matang lagi untuk membuat esai, untuk selesai dengan diri kalian sendiri, apa sih yang akan kalian lanjutkan di perkuliahan selanjutnya, sehingga nanti pas beasiswa, seleksi beasiswa juga lebih aman ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya untuk prosedurnya sendiri Mbak, maksudnya itu seleksi tahapan yang ada di Chevening itu apa aja sih Mbak? Dari awal itu misalnya administrasi kah atau apa gitu? Boleh ceritain nggak? Kalau seleksi sebenarnya ketika kita submit application itu deadline-nya kalau sekarang sih sekitar bulan November ya. Terus kemudian November Sobat Hobi, catat November. Tapi mungkin nanti bisa dicek di websitenya Chevening lagi, karena mungkin mereka ada perbedaan timeline di setiap tahunnya gitu. Dan itu setelah kita submit, biasanya kita ada jeda waktu antar sekitar 2 bulanan buat aplikan yang untuk mengetahui terima apa enggak. Di dalam rentang 2 bulanan itu mereka
ada seleksi terpusat di London. Jadi dari application kita termasuk esai yang udah kita buat itu kita nanti mereka akan mengadakan reading assessment. Jadi masing-masing esai itu dibaca oleh 2 experts gitu, terus kemudian yang nanti akhirnya mereka memilah apakah kita bisa lolos untuk maju berikutnya. Nanti kemudian akan ada shortlisted candidate yang dikirim ke British Embassy masing-masing negara. Nah setelah kita nama kita di shortlist sama mereka, nanti di British Embassy juga akan ada seleksi lagi gitu. Terus setelah itu kalau kita udah lulus dari seleksi dari British Embassy, baru kita diundang untuk wawancara. Setelah wawancara sih udah kita cuma tinggal nunggu hasilnya apakah kita terima atau enggak gitu aja. Nah gitu Sobat Hobi, sudah dengar kan dari Mbak Elvinanya bahwa tahapan-tahapan untuk mendapatkan beasiswa itu seperti yang Mbak Elvina bilang. Tapi untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya nanti silakan aja klik di linknya penawar beasiswanya dari apa? Chevening.org. Chevening.org. Oke. Nah, selanjutnya itu apa sih benefit Mbak yang setelah Mbak dapat ketika sudah lulus, sudah mendapatkan Chevening, setelah lulus juga dari S2-nya di Inggris? Itu apa sih benefitnya buat karir, buat pengembangan diri itu seperti apa? Bisa di-share nggak ke sobat-sobat hobi yang ada di mana? Kalau menurut saya sih pengalaman di Chevening itu dan bahkan post Chevening itu ini banget ya, banyak banget. Jadi pas waktu kita selama di UK itu kita kan diekspos sama nggak cuman kita keuntungan dari segi akademis kita belajar di sana, tapi kita juga di-engage banget sama FCO. Itu ada banyak event yang kita bisa ikutin gitu yang mungkin kalau misalnya dari pemberi beasiswa lain kita nggak bisa ngikut gitu. Jadi ada beberapa kayak event yang misalnya di parlemen kita bisa ikut gimana mereka sidang atau hearing gitu. Terus kita juga bisa ikut, jadi ada semacam, zaman saya dulu ada Chevening Forum, jadi kita bikin forum, ketemu sama teman-teman Chevening dari seluruh negara, satu angkatan itu, kita bikin satu workshop dalam seminar dalam satu tema gitu. Nah pada waktu itu jejaring kita jadi nambah gitu, jadi kita punya banyak teman dari berbagai negara yang sama-sama terikat dalam satu beasiswa, dan itu akan long lasting gitu. Bahkan setelah kita pulang, kalau misalnya kita masih ketika kita di dunia kerja, jejaring itu masih bisa kita manfaatkan. Dan bagusnya kalau misalnya di Chevening ini setiap tahun itu akan selalu ada events yang dilakukan yang diselenggarakan oleh British Embassy yang biasanya mengundang Chevening alumni. Dan sekarang di Indonesia sendiri juga udah ada Chevening Indonesia Alumni Association (CAI). Jadi eventsnya lebih beragam gitu. Nggak cuma dari British Embassy aja yang mengadakan event tahunan, tapi dari CAI juga mengadakan event tahunan. Tuh, jadi lebih banyak jejaring, terus yang bisa kita manfaatkan gitu sih. Nah gitu Sobat Hobi, jadi kita sudah udah dapat cerita dari Mbak Elvina yang merupakan alumni dari Chevening dan juga Edinburgh University ya Mbak. Nah bagaimana Sobat Hobi, kalian merasa tertantang kah? Kalian merasa pingin semangat kah untuk mendapatkan beasiswa? Nah mungkin kalian bisa nanti taruh di komentar pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kalian ingin tanyakan ke Mbak Elvina. Nanti nggak apa-apa ya Mbak ya kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan atau apa nanti. Nah, oke Sobat Hobi, nah kita sudah mendengar banyak cerita nih dari Mbak Elvina nih. Terus, oke sebelum itu kita juga terima kasih nih kepada pihak Janji Jiwa dan Jiwa Tos. Oh iya, makasih banyak loh. Nah, makasih. Dapat teh botol susu dari Janji Jiwa. Nah, terima kasih nih buat owner yang di sini nih sudah mengizinkan kita untuk memakai tempatnya. Terus kita juga dikasih free minum di sini. Nah, semoga nanti Janji Jiwa juga semakin sukses lah ya Mbak ya. Amin, ya mohon doanya juga. Kita ya. doain lah Sobat Hobi dan Sobat Janji Jiwa. Semoga makin laris. Amin gitu. Oke Mbak, sambil diminum juga nggak apa-apa, cobain deh Mbak. Coba ya. Tadi rasanya apa sih itu? Botol susu enak. Enak ya teh botol susu. Kalau teh botol bisa campur sama susu. Iya Bu. Oh, biasanya susu, biasa kopi ya? Iya, ada kopi teh botol ya. Oke. Enak banget. Oke. Nah, Sobat Hobi, biarin aja Mbak Elvinanya menikmati minumnya dulu. Oke. Sekian dulu nih konten kita kali ini terkait untuk mencari beasiswa. Jadi buat sobat-sobat hobi yang hobi mencari-cari beasiswa, mungkin Chevening ini adalah menjadi salah satu opsi yang juga bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswanya untuk dilanjutkan khususnya untuk di Inggris ya Mbak. Untuk di Inggris. Nah, terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kembali lagi nggak usah sungkan untuk nanya di bawah, terus di komentar. Nah, akhirnya kita udah sampai di ujung acara juga nih Sobat Hobi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, and share
ke teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait beasiswa, terutama beasiswa Chevening ini. Nah, oke, sampai ketemu di next video. Oh ya, sebelum itu jangan lupa please stay safe dan be safe. Karena di sini lagi tengah-tengah pandemik ya Mbak, jadi selalu gunakan masker. Mohon maaf di sini, yang penting jaga jarak ya. Jadi yang ditiru di rumah, oke? Jadi selalu jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Oke, see you in the next video, bye.